Selamat sore Pak Riza, Pak Trigunadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Kita akan mulai saja ya. Iya, boleh, boleh. Oke, saya buka dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Healthy Fox semuanya. Kita berjumpa lagi di Instagram Live yang sore hari ini kita akan membahas tentang kenapa anak perlu bermain. Dan bahkan memang ini lagi isu yang sangat gencar ya, karena pandemi yang lebih dari 2 tahun dan kondisi zaman sekarang yang sudah banyak banget berkurang lahan-lahan untuk bermain anak secara alam, secara alamiah, secara natural sehingga akhirnya bergesernya kemampuan bermain anak yang zaman dahulu kemampuan bermain itu sudah otomatis dimiliki seorang anak karena itu adalah kebutuhan alami yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka akan terjadi gangguan-gangguan tumbuh kembang. Dan salah satunya nantinya adalah kebutuhan bergerak yang kurang, anaknya jadi hiperaktif, anaknya jadi gak bisa kontrol gerak dan akhirnya gangguan konsentrasi. Nah, sore hari ini kita akan bahas tentang kenapa anak perlu bermain dan kita akan bahasnya bersama seorang okupasi terapis yang sudah terbiasa menangani anak-anak gitu ya, yaitu dengan Mbak Marsalina Chandra AMDOT atau sering kita kenal sebagai Mbak Lena. Apa kabar Mbak Lena? Alhamdulillah, baik. Suara saya terdengar jelas, Pak? Terdengar jelas dengan baik. Oke, Mbak Lena, ini banyak masuk ke DM saya nih ya bahwa ternyata tema ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para healthy fox semuanya, ya. Nah, salah satunya adalah menanyakan tentang sebenarnya apa sih itu bermain. Oke, silakan Mbak Lena dijawab. Oke. Sebenarnya terima kasih ya Pak Trigunadi sudah ingin menemani saya nih di live sore kali ini. Jadi sebenarnya bermain itu sebuah aktivitas ya. Bahkan maksudnya gini, Mhm, kalau itu nggak cuma anak gitu. Kita sebagai orang dewasa mhm, pun kalau bermain itu ya senang gitu ya, senang. Jadi mhm, bermain itu sesuatu yang menyenangkan, menyenangkan mhm, terpaksaan ketika melakukannya. Jadi secara sukarela mhm, dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan mhm, anak ini kita ngelihat anak-anak ini lagi main misalkan perosotan atau main petak umpet. Nah, mereka dengan senang, dengan ada sukarela gitu ya, kemudian kemauan mereka sendiri. mhm. Nah, itu yang kita sebut dengan bermain gitu. Iya, oke. Nah, kalau kita tahu nih ya di dunia psikologi itu ada ahli yang memang membahas tentang teori-teori ini, yaitu Jean Piaget. Nah, jadi Jean Piaget ini adalah mbahnya psikologi yang mencetuskan tentang bahkan tahapan-tahapan bermain gitu ya. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan bermain yang menurut Jean Piaget tadi itu apa saja sih, Mbak Lena? Oke, jadi ya benar salah satu yang terkenalnya itu adalah John Piaget ya. Jadi Mhm, ini mengklasifikasikan permainan ini ada empat. Ada empat. mhm, Nah, yang pertama ini sensory motor play. Nah, mhm, play ini biasanya untuk anak-anak usia 0 sampai 2 tahun gitu. Jadi mhm, permainannya ini masih di tahap bermain sensori ya, kayak misalkan bermain dengan beras atau misalkan mhm. bermain ayunan, dia mengeksplorasi Mhm, kayak gitu. Terus yang kedua, iya, ini ada tahapan namanya simbolik atau make believe play gitu. Jadi mhm, di sini anak-anak ini udah mulai bermain dengan suatu objek konkret gitu ya, satu mhm, objek yang konkret. Terus yang ketiga ada social play game. Jadi mhm, ini usia biasanya 8 sampai 11 tahun. Jadi anak-anak mhm, yang udah di tahap ini biasanya nih eh,
main kayak kalau kita dulu nih main kayak gobak sodor gitu ya, 8 terus itu Mas udah seneng bermain dengan aturan gitu, atau main kayak bentengan gitu. Terus ya kayak gini nih. Terus yang terakhir ini ada namanya games with rules and sports. Jadi ini udah masuk ke tahap yang 11 tahun ke atas gitu. Jadi kita juga bisa main. Jadi emang mereka pola pikirnya juga sudah terbentuk kayak orang dewasa abstrak gitu. Kayak misalkan kita bermain kartu kayak gitu ya. Ini udah masuk ke tahap itu gitu. Ya, oke. Jadi para Healthy Fox tadi saya resume dulu nih ya. Jadi ada 4 tahapan. Nah, tahapan sensori motor, tahapan simbolik, tahapan social play game with role, dan sport with role. Jadi semakin usia meningkat, semakinlah tuh jenis permainannya juga sudah menggunakan aturan dan sudah bahkan melibatkan sport. Jadi sudah melibatkan kegiatan olahraga. Nah, jadi itu yang harus dipikirkan dengan baik nantinya para Healthy Fox semuanya yang memang kalau mempunyai anak-anak yang di fase tumbuh kembang itu harus memikirkan bermain tipe-tipe tadi gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang tipe-tipe tadi nih Mbak Lena, tipe-tipe bermain itu apa saja sih? Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang memang masuk ke dalam IG saya. Nah, jadi ada nggak sih tipe-tipe permainan itu sendiri dan apa saja? Silahkan. Oke, jadi kalau misalkan tipe-tipe bermain itu sebenarnya kalau lebih mengacu kepada yang tadi kalau saya tuh lebih banyak belajarnya yang John Piaget ini ya gitu. Jadi tahapan ini tipe-tipe yang tadi tahapan ini tuh udah termasuk ke tipe-tipe bermainnya gitu. Jadi untuk tipe-tipenya menyesuaikan dengan umurnya juga itu tadi ke 4 tahapan bermain ini gitu. Jadi misalkan aduh anak bermain contoh misalkan anak bermain congklak itu menggunakan objek juga ada aturannya. Kira-kira bisa dipakai di usia berapa gitu. Jadi itu termasuk contohnya ya. Contoh itu kayak gitu. Gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya, Pak ya. Oke. Ya. Nah, jadi para Healthy Fox semuanya, tipe-tipe tadi itu sangat bermanfaat nih bagi anak-anak yang sedang dalam usia tumbuh kembang. Nah, kalau kita ngomongin tentang manfaat tadi tuh. Nah, manfaatnya apa saja sih, Mbak Lena? Manfaat bermain itu sendiri? Oke, sebenarnya kalau misalkan ngomongin manfaat ya itu banyak banget gitu ya, banyak banget. Cuma mungkin ada beberapa yang menonjol gitu ya, yang menonjol kayak paling sering, paling terlihat gitu ya. Yang pertama adalah anak ini menambah pengalaman mereka gitu. Jadi ada di kalau di OT itu ya ada kalimat kalau misalkan gini, children is learning by doing, by moving gitu. Jadi ketika anak itu bergerak, anak itu menambah apa ya pengalaman, apa yang dia rasakan ketika dia naik prosotan ya, apa yang dia ketika dia bermain ini, bermain itu gitu, itu menambah pengalaman gitu. Terus yang kedua bisa meningkatkan keterampilan dan kekuatan otot mereka gitu. Anak yang tadinya tidak bisa melompat, terus aduh aku mencoba deh mainan lompati ini, lompati rintangan atau nanti yang udah besar tuh main lompat tali gitu ya. Iya. Nah ya jadi itu bisa mengasah keterampilannya mereka gitu. Terus yang ketiga ini ada mendorong kreativitas dan menumbuhkan apa ya problem solve dalam mereka gitu. Jadi itu kan pasti kadang ada ya muncul masalah gitu. Kayak misalkan anaknya lagi main puzzle nih. Pertama puzzle, kok ini nggak muat ya? Kok ini nggak masuk ya? Gitu gimana ya caranya biar dia masuk? Pasti dia kan mencari cara ya, mencari cara gimana nih biar puzzle-nya masuk, biar dia bisa pas gitu ya sama gambarnya gitu ya Pak ya, gitu. Jadi, nah itu yang ketiga dan yang terakhir adalah melatih menambah kemampuan sosial gitu. Jadi kemampuan sosial ini kayak misalkan untuk bermain dengan teman gitu ya. Ketika apa namanya anak itu kalau bermain sendiri itu emang ada fasenya ya kayak mereka dia eksplor sendiri gitu belum bisa misalnya masih belum bisa atau masih malu-malu nih takut-takut gabung sama orang tapi ketika anak itu
bersama dengan teman-temannya gitu, atau ngikut sama temennya yang udah lebih besar nih, itu main apa ya gitu loh. Hmm. Jadi menambah mereka apa ya, pengetahuan untuk bersosialisasi gitu. Iya, Jadi betul. benar gitu Pak, kurang lebih. Ya, oke. Saya resume dulu nih buat para healthy fox semuanya. Jadi manfaat bermain ternyata banyak sekali, gitu ya. Dari mulai meningkatkan sensoriknya anak, menguatkan motorik. Motorik pun nanti akan ada 3 motorik yang akan terlibat nih. Motorik kasar yang melibatkan untuk melompat, kaki, gitu ya. Nantinya anak itu apakah berjalan dengan baik, upacara bendera di sekolah dengan tegap, gitu ya. Motorik halus, nantinya apakah nantinya dia akan mengancikan baju dengan baik, mandiri dengan baik, bahkan menulis, dan bahkan motorik oral, nantinya apakah mengunyah makanan dengan baik, dan bahkan berbicara dengan jelas atau tidak, itu sangat tergantung pada si kemampuan bermain tadi. Dan bahkan tadi tuh, ada kemampuan untuk problem solving, karena gini nih, nggak mungkin kita mengajari problem solving pada anak saat dia tidak bisa menemukan dirinya sendiri. Jadi problem solving itu akan ditemukan dengan cara dia trial and error dengan kayak tadi itu puzzle dan seterusnya, dan bahkan itu mengasah kreativitas. Nah, jadi tadi Mbak Lena sudah menjelaskan panjang kali lebar tentang manfaat yang ternyata luar biasa manfaatnya gitu ya. Nah, ngomongin tentang bermain lagi nih Mbak Lena, jadi ada banyak pertanyaan juga yang uh, mereka minta saran gitu ya. Saran sebenarnya bermain yang di rumah yang bisa diterapkan itu apa saja sih? Gitu. Ya, silakan Mbak Lena. Oke, ya ini juga banyak nih kalau orang tua lagi diskusi gitu ya sama Uh-uh. sama kita tuh suka nanya, ini kalau misalkan di rumah tuh harus saya ngapain ya gitu, apa harus Uh-uh. saya beli beli ini yang kayak di tempat terapi kayak gitu kan, suka pada Uh-uh. nanya kayak Uh-uh. gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan di rumah itu udah ada fasilitasnya gitu ya. Contoh Uh-uh. misalkan sabun mandi dikasih, Uh-uh. sampai kita bikin busa banyak nih. Mm-mm. Coba yuk, Dek, pindahin busanya ke wadah yang satunya, ke wadah yang kosong. Kita peres Mm. nih, pons nih, sambil mandi. Mm. Nah, sambil main air pas sore bisa. Ya, Mm. jadi sambil ngisi waktu luang mereka bisa kita pindahin air. Atau Mm. di rumah pasti ada beras nih, orang Indonesia nih pasti ada beras. Ya. Jadi misalkan, Dek, Mama naruh kelereng nih di dalam beras, kita cari yuk. Berasnya ada di mana yuk, kita cari yuk berasnya yuk gitu. Nah, kita cari. Itu kan masih, itu aktivitas yang bisa dilakukan di rumah gitu ya, dengan Mm. fasilitas atau dengan media yang ada di rumah kayak gitu. Atau misalkan di sekitar rumah kan sekarang sudah banyak ya apa namanya, playground kecil gitu ya di rumah-rumah, Mm. 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 ada gitu. Sambil Mm. istirahat pulang kerja, kita bawa anak kita jalan-jalan sore, Mm. yuk ajakin mampir main di playground, itu juga bagus Mm. banget buat mereka tuh kayak gitu. Ya, oke. Jadi buat Healthy Fox semuanya, tadi ingat tuh bahwa sebenarnya bermain itu bukan masalah tentang si mainannya, bukan masalah tentang murah mahalnya, bukan masalah harus beli di toko yang mahal, bukan. Tapi adalah ketersediaan sarana, ketersediaan waktu untuk menciptakan permainan di dalam bermain itu sendiri, dan bahkan bisa menggunakan alat-alat yang sederhana. Bahkan tadi dari mulai yang sabun, busa sabun, sampai beras, sampai sebenarnya permainan itu bisa diciptakan dengan kitanya. Dan bahkan sebenarnya nih, the best play adalah interaksi antara si anak dengan orang tua. Nah, jadi interaksi itu menciptakan permainan. Jadi dari mulai yang misalnya bayi 6 bulan, permainan ciluba gitu ya, sampai ke tingkat permainan-permainan yang misalnya ABC 5 dasar gitu ya. Ting, nah A, B, C, D. D, apa tuh hewan D? Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak menggunakan permainan yang mahal-mahal tadi tuh. Jadi bisa menggunakan permainan-permainan yang di sekitar kita, tapi bermanfaat banyak buat tadi, dari mulai kreativitas, meningkatkan perbendaharaan kata anak, kemampuan berbicara, kemampuan sosialisasi, bahkan sampai kreativitasnya anak tadi. Nah, dan mengingatkan nih buat Healthy Fox semuanya, jadi Instagram Live ini diadakan setiap minggu rutin di setiap hari Kamis.
Dan di setiap Kamis pasti akan ada narasumber yang luar biasa. Dan kali ini kita membahas tentang permainan dan bermain bersama Mbak Lena. Ya. Dan jangan lupa, boleh loh tanya-tanya ke narasumber kita kali ini. Silahkan klik aja tanda tanya di bawah kanan, itu ada tanda tanya, itu gunanya untuk bertanya. Nah, silahkan. Jadi yang galau-galau tentang seputar bermain, silahkan klik aja, tanya aja, nanti kita akan jawab. Dan nanti kita akan bantu untuk solusi-solusi dari Healthy Fox semuanya yang memang galau tentang bermain. Apalagi hari gini gitu ya, itu memang yang menjadi keresahan para Healthy Fox semuanya, itu adalah hari ini anak-anak pada bermainnya akhirnya berubah menjadi ke gadget. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sudah ditanyakan nih sama Healthy Fox nih. Kalau main pakai gadget boleh nggak sih, Mbak Lena? Ya, silakan Mbak Lena. Oke. Kita nggak bisa pungkiri ya kalau misalkan di era sekarang ini gadget teknologi itu berkembang gitu. Kita juga nggak bisa membiarkan itu nggak update gitu ya sama pengetahuan sama teknologi. Kapan sih baiknya dan boleh nggak sih gitu kita ngasih anak gadget? Sebenarnya boleh. Ketika apa gitu kan? Ketika dia usianya ini sudah di atas 2 tahun, dan tidak boleh lebih dari 1 jam gitu. Lebih dari 1 jam. Itu ini udah berdasarkan penelitian gitu ya. Udah penelitian di Amerika ini nggak boleh gitu. Kenapa? Dan kenapa nih usia 2 tahun ke bawah itu kita sangat menghindari penggunaan gadget gitu. Karena kita juga sering dengar nih namanya istilah golden age ya. Gitu. Otak anak lagi berkembang dengan pesat. Iya. Dengan banyak stimulus, pergerakan, dengan banyak interaksi tadi kata Pak Trigunadi ya, banyak interaksi. Yang kita kasih ini cuma gadget gitu. Komunikasi satu itu kan. Nah, dia gimana nih mau belajar apa nih dari gadget nih gitu. Yang ada malah nanti anak kecanduan gitu kan ya. Banyak cara kecanduan kayak gitu. Jadi emang boleh, tapi memang ada syarat-syarat tertentu gitu ketika kita mau ngasih gadget ke anak. Iya, oke. Terima kasih Mbak Lena. Nah, jadi tadi Mbak Lena sudah mengupas tuh bahwa sebenarnya penelitian sudah banyak sekali. Salah satunya adalah penelitian dari Bristol University pada tahun 2010. Jadi Healthy Fox bisa klik di Google. Penelitian dari Bristol University pada tahun 2010 bahwa gadget ternyata itu dampaknya kalau di 0 sampai 2 tahun itu akan sangat buruk sekali. Makanya bahkan di 0 sampai 2 tahun disebutnya adalah 1000 hari pertama kelahiran. Jadi di 0 sampai 2 tahun itu anak atau bayi itu belum boleh nyentuh gadget sama sekali. Jadi diperbanyaknya adalah interaksi dengan ayah bundanya atau orang-orang di sekitar. Dan apabila itu terjadi, maka akan terjadi efek-efek buruk dari mulai kecanduan, fokus konsentrasinya minim, bahkan bisa mengalami obesitas, tumpul kemampuan sosial, gangguan pertumbuhan otak, anaknya justru menjadi cuek dengan orang-orang di sekitar, kurang tidur, terpapar radiasi, dan bahkan gagalnya emotional bonding pada orang-orang di sekitar, dan akhirnya menyebabkan gagal atau lambatnya tumbuh kembang, terjadi gangguan-gangguan seperti kelainan mental, gangguan kecemasan, gangguan imajinasi terhambat, dan bahkan gangguan sensory processing disorder. Nah, jadi jangan sampai tadi memberikan gitu ya, gadget di 0 sampai 2 tahun. Nah, mengingatkan kembali pada Healthy Fox semuanya, ayo jangan lupa boleh bertanya di kolom pertanyaan di bawah. Jadi di bawah kanan itu ada tanda tanya dan silakan Healthy Fox bertanya tentang seputar bermain dan permainan. Nanti akan dibantu jawab oleh narasumber kita di sore hari ini. Dan acara ini itu dilakukan secara rutin loh. Setiap hari Kamis itu akan ada IG Live atau Instagram Live. Dan acara ini diselenggarakan oleh Vocation Wellness Center dari Universitas Indonesia. Mungkin para Healthy Fox baru tahu nih apa itu Vocation Wellness Center. Nah, Vocation Wellness Center itu adalah sebuah center kesehatan
Jadi layanan klinik yang ditujukan untuk para masyarakat di seputar Depok dan sekitarnya, dari warga UI dan sekitarnya. Jadi bagi Healthyfox semuanya yang menginginkan layanan untuk terapi atau bahkan screening tumbuh kembang atau bahkan layanan terapi seperti fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara ataupun akupuntur bisa datang aja langsung ke Vocation Wellness Center Universitas Indonesia. Letaknya di mana? Itu ada yang suka nanya begitu tuh. Letaknya di Universitas Indonesia. Jadi datang aja ke Universitas Indonesia, kampus Depok, masuk, nanti cari vokasi atau vocation. Nah, di Vocation Wellness Center kami bisa melayani Healthyfox semuanya dari mulai screening kesehatan, screening tumbuh kembang, sampai ke terapinya. Dan salah satunya nanti akan ketemu nih sama Mbak Lena, karena Mbak Lena adalah salah satu okupasi terapis yang ada di Vocation Wellness Center. Oke, itu yang harus diketahui sama Healthyfox semuanya. Nah, melanjutkan pertanyaan berikutnya nih Mbak Lena, aktivitas bermain dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial ekonomi. Jika terdapat seorang anak yang berasal dari lingkungan yang kurang baik dan sosioekonominya memang menengah ke bawah, bagaimana nih pandangan Mbak Lena nih mengenai perkembangan bermain anak tersebut? Dikarenakan jika dilihat, anak biasanya tumbuh kembang mentalnya juga nantinya akan dipengaruhi oleh si kemampuan bermain tadi. Bagaimana nih? Ini pertanyaan yang agak panjang nih dari Healthyfox nih. Oke, silakan nih Mbak Lena dijawab. Terima kasih. Itu pertanyaannya sedikit subjektif ya, menurut saya seperti apa. Jadi sama pengalaman saya bekerja gitu ya di banyak anak-anak yang tinggalnya di perkotaan, satu di perkotaan, dan ada yang di apartemen, banyak di apartemen juga. Gitu. Nah, mereka ini emang sangat minim untuk berinteraksi gitu. Jadi di dalam rumah dengan gadget, ditambah lagi kemarin pandemic, so ya mereka hanya main di rumah gitu. Terus gimana tadi keadaan sosial tadi itu untuk yang di kelas menengah ke atas ya, banyak yang seperti itu. Banyak ditemukannya seperti itu ya. Terus kalau misalkan bagaimana yang menengah ke bawah, itu juga sebenarnya depend on ya. Sebenarnya nggak semuanya anak-anak yang menengah ke bawah itu berarti dia eksplorasi tentang bermainnya itu sedikit. Juga justru paling banyak dibandingkan anak perkotaan itu nggak juga gitu. Jadi banyak anak-anak. Jadi saya pernah ke daerah timur ya, pernah ke daerah timur. Orang-orang dengan menengah ke bawah ya. Tapi ketika di screening itu sebenarnya kalau tumbuh kembang itu mereka nggak masalah gitu ya, nggak jarang gitu ya bermain gitu, malah sangat bergerak aktif umur 2 tahun, 4 kayak gitu. Kenapa? Karena mereka banyak diberikan kebebasan bermain gitu di lingkungannya. Nah sekarang balik lagi ketika di lingkungannya, misalkan tadi sosial ekonomi, maksudnya menengah ke bawah tadi apa ya? Bawah, tapi lingkungannya kan tidak memadai kayak gitu, misalkan tidak ada teman sebaya, terus lingkungan misalkan dengan fasilitas atau lingkungan yang misalkan curam gitu ya, kan susah juga. Nah itu juga jadi penyebab terhambatnya anak mengeksplorasi permainan gitu. Jadi nggak selamanya yang menengah ke atas itu misalkan banyak gangguan gitu, atau dan nggak selamanya yang menengah ke bawah juga itu apakah bagus semua kayak gitu. Jadi depend on sebenarnya. Iya, oke. Tadi udah dijawab sama Mbak Lena nih. Ternyata ini pertanyaan Healthyfox very very subjektif gitu ya. Jadi sangat-sangat subjektif. Sebenarnya gini, sebenarnya malah di beberapa penelitian anak-anak yang ada di perkampungan, ada di golongan menengah ke bawah itu justru lebih terpapar dengan banyaknya bermain alamiah gitu, natural setting namanya. Jadi mereka tanpa sadar membantu ayahnya ke sawah, membantu ibunya ke ladang, itu dia bermain ternyata. Bermain dengan tanah, bermain dengan sensorik, bermain dengan otot mereka gitu ya, motorik mereka. Jadi
sebenarnya itu tadi tidak berarti bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan menengah ke bawah itu justru kurang bermain. Justru salah, karena sebenarnya permainan itu sendiri tadi kan definisinya adalah fun gitu ya, tanpa diatur ya. Jadi mereka itu memang tersetting dengan sendirinya. Jadi permainan itu bisa saja loh dibentuk tanpa disengaja gitu. Jadi misalnya mereka membantu ayahnya di sawah, ternyata ada aliran sungai dan akhirnya itu anak-anak pada kecipuk-kecipuk di sungai tersebut. Nah, jadi itu adalah permainan yang tanpa disetting, tidak sengaja untuk besok kita jam 3 sore akan bermain di sungai ya. Nah, bukan begitu gitu. Jadi itu yang memang harus dipahami bahwa tidak serta-merta bermain anak-anak dengan di golongan menengah ke bawah itu dia kekurangan dalam bermain gitu. Oke, ini masuk pertanyaan berikutnya nih, Mbak Lena. Ada yang bertanya tentang sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pada bermain itu sendiri? Ya, silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak bermain gitu ya. Oke. Yang pertama ada faktor kesehatan. Jadi, anak, gini, kita bermain itu butuh tenaga ya. Butuh. Kalau lagi sakit gitu ya, bahkan bukan anak lagi sakit juga buat gerak tuh susah gitu ya. Lemes. Gimana dengan anak gitu ya, mereka kuat gitu. Jadi itu satu kesehatan. Itu bisa dipengaruhi oleh intelijensi gitu. Misalkan ada anak dengan intelijensi yang tinggi gitu ya, yang rendah, mempengaruhi bagaimana mereka memproses mainan atau memproses input yang masuk ke dia gitu. Ada yang dengan cepat gitu dia mengerti ya, bisa main seperti ini gitu. Ada juga lama, aduh mesti diulang-ulang nih, mesti 2 kali 3 kali nih baru bisa nih kayak gitu. Terus yang 3 juga ada jenis kelamin nih. Jadi ada yang bilang kok itu anaknya banget, kalau anak saya tuh ya udah kadang duduk main boneka kayak gitu. Tapi kan dilihat yang dia tunjuk itu anaknya tuh laki-laki gitu kan. Jadi biasanya anak dengan gender laki-laki itu dia lebih suka yang sports ya, yang banyak gerak gitu. Kalau emang kadang cenderung dia diam main dengan boneka kayak gitu. Maksudnya nggak banyak yang menyukai sports kayak gitu. Terus perkembangan motorik gitu. Misalkan anak ya sama-sama usianya misalkan 1 tahun ya, 1 tahun. Yang satu sudah bisa berjalan, yang satu belum. Nah itu pasti akan membedakan dan mempengaruhi bagaimana mereka bermain gitu. Yang satu bergerak bebas, sana kemari, sedangkan yang belum bisa jalan mungkin dia masih merambat, masih takut ke sana ke sini kayak gitu. Nah, sebenarnya ini masih banyak lagi faktornya itu ya. Cuma tadi itu adalah faktor teratas gitu. Iya. Jadi faktor. Oke, Healthyfox tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lena tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pada bermain. Dan ternyata loh banyak hal yang mempengaruhinya. Salah satunya tadi itu kesehatan. Dan bahkan sekarang ini rumah sakit poli rawat anak terutama ya, rawat anak ataupun bahkan poli rawat jalan untuk anak, dokter spesialis anak itu sudah menggunakan bermain ini di dalam penyembuhannya loh. Jadi di dalam poli rawat anak itu sekarang itu sudah dari mulai di setting ruangannya seperti kamar anak-anak, gambar kartun, dan bahkan ada sesi-sesi play terapi untuk membuat mereka cepat sembuhnya gitu. Dan memang di beberapa penelitian memang dinyatakan anak-anak yang dia itu fisiknya sedang sakit, setelah psikologisnya itu dinaikkan dengan cara bermain, mereka akan meningkat tingkat kesehatannya. Bahkan tanpa sadar itu peningkatan dari misalnya dari hasil tes lab aja gitu ya, leukositnya itu yang dari rendah ke naik itu dipengaruhi juga oleh bermain. Nah, jadi ternyata bermain itu dipengaruhi juga oleh kesehatan. Dan tadi Mbak Lena sudah jelasin juga tentang bagaimana motorik anak ya. Jadi anak yang bermainnya dulu waktu baby, waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun
4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu berbeda. Karena kenapa? Tipe permainan tadi itu dipengaruhi oleh motoriknya juga, perkembangan motorik dan intelijensia. Jadi anak-anak yang intelijensinya bagus itu punya lebih banyak kreativitas untuk bermain dan saling keterkaitan. Permainan meningkatkan intelijensia, intelijensia akan meningkatkan kreativitas dalam bermain. Jadi benar-benar nantinya harus diwaspadai tentang faktor-faktor di dalam bermain itu sendiri, gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Lena. Ada pertanyaan dari Healthy Fox tentang sebenarnya resiko bermain itu apa sih? Dan terutama nantinya kalau anak-anak yang masih belum paham tentang resiko tentang kejadian, atau bahkan ada di beberapa kasus anak berkebutuhan khusus, kan mereka, anak-anak misalnya contoh anak-anak dengan autistik yang hiperaktivitas, mereka nggak paham bahwa itu beresiko untuk tertabrak, beresiko untuk jatuh, dan seterusnya. Nah, jadi resiko bermain itu apa saja nih, Mbak Lena? Oke, resiko bermain ini ada 3 ya, Pak. Ada 3. Dan sebenarnya kalau boleh cerita sedikitnya, emang bener tuh anak-anak biasa dengan special needs mereka belum bahaya gitu ya. Mau manjat setinggi apapun, mau loncat setinggi apapun, ya sudah gitu. Bodoh amat. Jadi ini kecenderungan atau kemungkinan apakah permainan itu bisa melukai kah, berbahayakah, penyakit. Bahkan kita pun harus mikir-mikir kalau mau main itu ada manfaatnya apa enggak ya, kayak gitu kan. Kita lihat apakah di tempat tersebut buat anak itu safe buat dia bermain. Apakah ketika anak misalkan naik tangga 5 tangga itu buat anak itu it's okay gitu, nggak apa-apa gitu naik sampai gitu. Itu harus dipertimbangin. Terus yang kedua ini tingkat dari si keparahan apa namanya resiko tadi ya. Yang pertama misalnya bahaya banget kah, atau misalkan bisa kita bantu kayak gitu. Itu harus diperhatiin. Misalkan anaknya lagi lompat di trampolin, tapi sebelahnya ini ada lemari. Karena takut kesandung lemari, oke deh lemarinya kita tutupin dulu pakai matras. Atau oke deh, aku di sampingnya dia deh, biar kalau misalkan jatuh langsung ke aku gitu, nggak jatuh ke lantai. Gitu. Terus yang ketiga, seberapa besar sih manfaat dari permainan tersebut gitu. Misalkan apakah main congklak selama 2 jam itu ada manfaatnya kah kayak gitu. Atau apakah anak misalkan main playground dari jam 3 sore sampai jam 6 sore gitu. Ada manfaatnya kah gitu. Jadi itu 3 risiko yang harus kita pertimbangkan gitu. Kita kan sebagai orang dewasa ketika mau ngasih anak juga sebagai fasilitator dan supervisor ya. Jadi mengawasi, juga memfasilitasi gitu. Kita ngawasin anak jangan sampai terjadi bahaya. Kita juga memfasilitasi gitu, membantu kalau misalkan memang aduh ini susah ya, ini ibu bantu ya, ini kakak bantu ya, kayak gitu. Iya, oke. Tadi dari dijelasin sama Mbak Lena tentang resiko atau bahayanya bermain yang kurang tepat. Dan sebenarnya Healthy Fox itu kalau misalnya kita bermain gitu ya, kita beli mainan gitu ya, biasanya akan ada tulisan. Jadi misalnya 3+, nah berarti itu 3 tahun ke atas. Hati-hati pada orang tua atau Healthy Fox yang memang tidak melihat itu gitu ya, seringkali kurang pahamnya tentang perkembangan anak, anak 1 tahun dikasihkan permainan-permainan yang di atas 3 tahun. Misalnya manik-manik untuk meronce misalnya gitu. Nah, itu bukan yang dironce tapi dimasukkan ke hidung. Ya, akhirnya harus dibawa ke dokter nih. Jadi dokter THT biasanya akan kesulitan untuk ekstraksi dari si benda asing tadi diakibatkan karena kelalaian orang tua memberikan permainan yang tidak tepat sasaran tadi. Jadi hati-hati, bukan hanya sekedar memberikan permainan, tapi memang permainan itu memang harus di-setting, direncanakan, dan harus paham nih, jenis permainan yang untuk usia berapa, kegunaannya apa, bagaimana mengembangkan manfaat si alat permainan itu untuk si tumbuh kembang si anak, termasuk bagaimana cara berinteraksinya. Nah, itu yang sangat penting. Jadi jangan sampai memberikan permainan-permainan yang bukan pada usianya tadi, karena itu justru membahayakan anak. Karena usia tadi yang akan nantinya akan penting untuk si anak itu sendiri, gitu ya. Jadi tanpa terasa ternyata waktu kita sudah mendekati ke jam 6 sore nih, Mbak Lena.
Boleh diberikan closing statement untuk menutup acara kita hari ini? Ya, Oke, silakan. ini statement ini saya ambil dari lama sih ya. Kita Mm-mm. ketika saya pas itu magang, Mhm. if we are talking about child, we are talking Mhm. not tech. Mhm. Itu aja closing statement dari saya. Oke, wah, so simple tapi sangat-sangat ngena. Jadi, Healthy Fox semuanya, eh kita hari ini sudah membahas tentang bagaimana bermain dan permainan. Dan jangan lupa selalu nantikan Instagram Live kita di Vocation Wellness Center Universitas Indonesia di setiap hari Kamis dengan berbagai narasumber. Dan jangan lupa, kalau ketinggalan tentang tema ini, boleh loh langsung dilihat saja ke IGTV di Instagramnya VWC_UI. Atau kalau mau klik di YouTube, jangan lupa mampir-mampir dan subscribe. Jangan lupa subscribe YouTube channel Vocation Wellness Center. Di situ banyak ilmu tentang kesehatan yang bisa Healthy Fox semua dapat. Dan jangan lupa follow Instagramnya Vocation Wellness Center, yaitu VWC_UI. Oke, Mbak Lena, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol sore bersama saya dan bersama Vocation Wellness Center Universitas Indonesia. Jadi kita akan pasti minta waktu lagi untuk ngobrol lagi dengan tema yang berbeda terutama ya. Jadi terima kasih Mbak Lena. Kita pamit dulu sama Vocation Wellness Center Audience atau kita sebutnya namanya Healthy Fox semuanya. Jadi kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Jadi salam sehat, salam Vocation Wellness Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.